Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Arif Al-Fazi akan menyampaikan beberapa tokoh Islam dalam dunia bisnis, baik dalam negeri maupun di luar negeri. Yang pertama yang di luar negeri. Yang pertama itu kejujuran merupakan aset penting dalam berbisnis. Bagaimana Nabi Muhammad SAW itu salah satu tokoh entrepreneur Islam pertama yang jadi penuntut banyak pebisnis Islam dalam dunia adalah Nabi Muhammad SAW. Tidak hanya penuntun dari segi agama dan budi pekerti, namun Rasulullah juga penuntun dalam berbisnis. Asalnya jelas karena Rasulullah adalah seorang pedagang yang memiliki prinsip bisnis sangat bagus. Kan prinsipnya banyak ditiru oleh tokoh entrepreneur di dunia yang sukses. Prinsip beliau adalah berbisnis adalah kejujuran merupakan aset penting meraih kepercayaan dan bisnis. Transaksi yang berbau bisnis baik berdagang maupun jasa layanan harus mengutamakan kejujuran, karena dari kejujuran ini Anda akan dapat banyak pelanggan yang membuat keuntungan semakin banyak. Selanjutnya dari Abdurrahman bin Auf itu memegang kendali atas harga diri yang kita miliki, jangan kamu yang kendalikan harta. Kedua tokoh entrepreneur Islam yang banyak menjadi penuntut adalah sahabat Nabi Abdurrahman bin Auf. Beliau adalah seorang tokoh muslim di abad pertama Hijriah yang berhasil mengguncang dunia lewat keteladanannya sebagai umat Rasulullah. Abdurrahman bin Auf juga sangat terkenal pada tokoh entrepreneur dunia lewat kehebatannya dalam berbisnis. Prinsip yang terkenal pada tokoh entrepreneur dunia ini itu pegang kendali atas harga diri yang dimiliki, jangan kamu yang dikendalikan oleh harta. Beliau dalam menjalankan bisnisnya memakai prinsip hingga dirinya yang merintis usaha dari nol mampu memiliki harta yang sangat banyak dari hasil berdagang. Yang ketiga yaitunya Al-Walid bin Talal. Mengalami kerugian bisnis saat ini, aku adalah investor jangka panjang. Ketiga tokoh entrepreneur Islam yang menjadikan penuntut adalah Al-Walid bin Talal di zaman modern saat ini. Pria yang berasal dari Timur Tengah ini masuk dalam daftar tokoh entrepreneur dunia terkaya dengan kekayaan setara 20,6 triliun US dollar. Ada satu pandangan yang membuat beliau sukses dalam berbisnis, yakni apabila mengalami kerugian saat ini, dirinya merupakan seorang investor jangka panjang. Beliau terkenal tidak mudah tergoyahkan dengan harga saham dan tetap fokus strategi panjang untuk bisnisnya. Yang keempat, memiliki komitmen penuh menuju kesuksesan, yaitu Muhammad Hussein Al-Maudi. Keempat tokoh entrepreneurship Islam yang bisa jadikan panutan adalah Muhammad Hussein Al-Maudi. Beliau adalah orang terkaya nomor 3 di Timur Tengah dalam dunia bisnis. Kesuksesan yang diraihnya termasuk sebagai tokoh entrepreneur dunia Islam karena komitmen yang dimilikinya, di mana beliau berkomitmen bahwa setiap orang harus memiliki komitmen untuk meraih kesuksesan pada setiap strategi bisnisnya. Yang kelima itu Muhammad Ali dengan prinsipnya the man who has no imagination has no wing. Terakhir tokoh entrepreneur Islam yang banyak jadi panutan adalah petinju Muhammad Ali. Beliau memiliki banyak prinsip hidup yang menarik, bahkan salah satunya dijadikan pedoman berbisnis, yang berarti orang yang tidak memiliki imajinasi maka dia tidak punya sayap. Selanjutnya tokoh entrepreneur Islam dalam negeri. Yang pertama itu Billy Bond yang on the top. Billy Bond adalah entrepreneur pemuda asal Indonesia. Billy lahir di Jakarta tanggal 13 Agustus 1978. Pada usia yang relatif muda, Billy telah menjadi pimpinan di beberapa perusahaan. Pada 2005 ketika usianya baru 26 tahun, Billy dinobatkan menjadi General Manager PT Oakley Indonesia. Selanjutnya yaitu Khairul Tanjung, anak singkong jadi Raja Media. Khairul Tanjung mencuat sebagai seorang nama jajaran konglomerat Indonesia. Nama itu adalah Khairul Tanjung, seorang anak singkong untuk sangat besar sekali yang kemudian menjadi seorang konglomerat Indonesia, bahkan namanya juga termasuk dalam jajaran 1000 orang terkaya dunia. Khairul Tanjung lahir pada Jakarta tanggal 16 Juli 1962. Orang tua Khairul Tanjung bernama A.G. Tanjung yang berketurunan Batak, sedangkan ibunya bernama Halimah adalah orang Sunda, tepatnya Sukabumi. Khairul Tanjung kemudian lebih memantapkan bisnisnya dengan mendirikan PT Pariyati Sindutama bersama 3 temannya pada tahun 1987. Setelah itu Khairul Tanjung kemudian mendirikan perusahaan sendiri yang bergerak di bidang media, yaitu mendirikan Trans TV sebagai
dan sangat pandai dalam membangun jaringan. Di bidang keuangan, dia berkembang menjadi perusahaan seperti Bank Mega, Asuransi Umum Mega, Asuransi Jiwa Mega Life, Multi Finance, Mega Capital Indonesia, Bank Mega Syariah, dan Mega Finance. Selanjutnya yaitu Renal Kasali, pakar manajemen. Renal Kasali yaitu lahir di Jakarta pada tanggal 13 Agustus 1960. Ini adalah seorang guru besar di bidang ilmu manajemen di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Renal Kasali dikukuhkan sebagai guru besar pada 4 Juli 2009. Selain itu, Renal Kasali banyak menulis buku serta bersama dua koleganya mendirikan Rumah Berbahan sebagai bentuk kepedulian kan dunia entrepreneur Indonesia. Yang keempat itu Hinda Japar, pengusaha dodol Garut Pusaka. Hinda Japar adalah seorang pengusaha dodol Garut yang sukses meraih omset ratusan juta rupiah. Hinda yang saat ini menjabat sebagai direktur perusahaan dodol Garut Pusaka meraih omset yang besar dengan cara memasarkan dodol Garut ke seluruh penjuru Pulau Jawa hingga Kalimantan. Hinda Japar bukanlah orang yang memiliki pendidikan tinggi untuk bisa sukses saat ini. Beliau hanya lulusan SMA, PGRI, dan memulai bisnis dengan bantu orang tuanya dari kecil hingga menjadi pimpinan perusahaan rintisan orang tuanya pada tahun 2005. Yang terakhir yaitu Bob Sadino. Bob Sadino atau akrab dipanggil Om Bob adalah seorang pengusaha se-Indonesia yang berbisnis di bidang pangan dan peternakan. Dia adalah pemilik dari jaringan usaha Kemfood dan Kemcik. Dalam banyak kesempatan dia sering terlihat menggunakan kemeja lengan pendek dan celana pendek menjadi ciri khasnya. Bob Sadino dari warga yang hidup berkecukupan di Lampung 9 Maret 1933. Ia adalah anak bungsu dari 5 bersaudara. Sebab itu orang tuanya meninggal. Bob yang ketika itu berumur 19 tahun mewarisi seluruh kekayaan keluarganya karena saudara kandungnya yang lain sudah dianggap hidup mapan. Biografi Bob Sadino adalah dia menghabiskan sebagian hartanya untuk berkeliling dunia, dan perjalanannya itu ia sungguh singgah di Belanda dan menetap selama lebih kurang 9 tahun. Om Bob, panggilan akrab bagi anak buahnya, tidak mau bergerak di luar bisnis makanan. Baginya bidang yang ditekuninya sekarang tidak ada habis-habisnya, karena itu ia tak ingin berkhayal yang macam-macam. Haji yang berpenampilan nyentrik ini penggemar berat musik klasik dan jazz, sangat saat yang paling indah baginya ketika sholat bersama istri dan 2 anaknya. Ia lahir di Tanjung Karang, Lampung 9 Maret 1933. Dan dengan pendidikannya SD itu di Yogyakarta pada tahun 1947, SMP Jakarta 1950, SMA Jakarta 1953. Karirnya itu karyawan Unilever tahun 1954 sampai 1955. Selanjutnya karyawan Jakarta Lloyd, Amsterdam, dan Hamburger tahun 1950 sampai 1967. Selanjutnya pemilik tunggal Kemcik Supermarket 1969 sampai sekarang. Direktur utama PT Boga Caturata, PT Kemfood Pabrik Services dan HAM. Selanjutnya PT Kemfarm Kebun Sayur. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.